Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ketika saya membaca sebuah ayat dari kitab Ulangan, saya mendapatkan sebuah renungan dari sebuah pengalaman yang sangat berharga. Saya bacakan ayatnya ya di kitab Ulangan 3 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pengalaman dari Musa yang sangat berharga untuk kita semua, untuk saya. Apa sih yang diminta oleh Musa? Musa minta kepada Tuhan agar dia diizinkan Tuhan untuk ikut bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa Musa nggak boleh nyeberangin sungai Yordan? Kita sama-sama tahu ada sebuah kejadian di Meriba ketika bangsa Israel berkeluh kesah, mereka minta air. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk bicara kepada batu agar batu itu mengeluarkan air. Namun apa yang dilakukan oleh Musa? Musa kesal terhadap bangsa Israel sehingga dia menjalankan perintah Tuhan namun tidak taat. Tuhan minta agar Musa bicara, cukup bicara kepada batu. Tetapi Musa malah bicara sambil memukul batu itu dengan tongkatnya. Bahkan sambil kesal terhadap bangsa Israel, dia bilang di kitab Bilangan pasal 20, dia bilang kepada bangsa Israel, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi kami itu menunjuk kepada Musa dan Harun, artinya menyombongkan diri bahwa mereka yang bisa mengeluarkan air dari batu, bukan kuasa Tuhan. Jadi Musa tidak taat dengan memukul batu itu dengan tongkat, lalu juga ada unsur kesombongan diri. Nah, akibatnya Tuhan melarang Musa untuk ikut menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, itu kan masa sudah berlalu. Nah, ketika Musa berusaha untuk minta kepada Tuhan, Tuhan boleh dong saya ikut nyebrang gitu kan ya. Secara manusia saya juga akan melakukan hal yang sama dengan Musa. Bahkan saya mungkin akan lebih lagi daripada Musa. Saya akan mendebat Tuhan. Saya akan bilang, Tuhan, kan Tuhan sendiri yang minta saya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang minta saya jadi pemimpin mereka, bukan saya yang mau loh, ya kan? Terus yang kedua, Tuhan kan tahu bangsa yang saya pimpin ini bukan bangsa yang mudah untuk dipimpin. Bangsa yang begitu banyak jumlahnya, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah dibilangin. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa menerima konsekuensi itu. Musa tidak lagi berdebat kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak mudah untuk bisa mengikuti teladan Musa. Saya pernah tidak taat kepada Tuhan, dan artinya saya harus menerima konsekuensi daripada apa yang saya lakukan. Saya tetap minta ampun kepada Tuhan akibat ketidaktaatan saya. Dan kita semua mungkin juga pernah mengalami hal yang sama. Kita juga semua mungkin pernah tidak taat kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama menyadari akibat ketidaktaatan kita harus ada apa yang kita tanggung, harus ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Marilah kita pagi ini mohon ampun kepada Tuhan untuk apa yang sudah kita lakukan, yaitu ketidaktaatan. Dan kita belajar hari ini dan seterusnya kita mau belajar taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Ampuni kami kalau kami pernah tidak taat kepadamu ya Allah. Kami mau mengakui kepada Tuhan bahwa inilah kelemahan kami. Tuhan, kami butuh kekuatan yang daripadamu, butuh Engkau Tuhan, butuh Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Mengingat kami Tuhan akan setiap tingkah laku perbuatan kami agar kami tetap taat kepadamu ya Allah. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.